Breaking News Kompas TV kami lanjutkan bersama saya Cindy Permade. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dugaan suap bersama Harun Masiku. Hasto juga dianggap merintangi KPK mengusut kasus Harun Masiku. Hasto dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama-sama Harun Masiku. Mereka diduga memberi suap ke Wahyu Setiawan yang pada 2020 menjabat Komisioner KPU RI. Dalam kasus dugaan perintangan penyidikan, KPK menyebutkan Hasto diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku yang telah diusut KPK sejak 2020. Pak, katanya suka komunikasi sama Pak Simeon, Pak. Apa HP itu? Uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022. Bersama-sama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Pak, katanya suka komunikasi sama Pak Simeon, Pak. Apa HP itu yang biasa Usai KPK resmi mengumumkan penetapan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku dan soal perintangan penyidikan oleh KPK, hingga sore hari ini PDIP belum memberikan pernyataan resmi. Informasi terbaru, rencananya PDIP juga akan memberikan pernyataan menanggapi penetapan status tersangka oleh KPK pada sore hari ini. Soal penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Harun Masiku, mengapa juga kasus ini berlarut-larut demikian lama? Kita sudah ada Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Pak Saud Sitomorang dan juga anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Nasdem Rudianto Lalo. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Pak Saud, saya mau ke Anda dulu. Pak Saud, sebenarnya ini kan kasusnya sudah berlangsung dari 2020. Tapi penetapan tersangka baru yang terbaru adalah Hasto Kristianto baru dilakukan sekarang. Sebenarnya apa yang menjadi kendala selama 4 tahun ini, Pak? Ya kalau lihat prosesnya kan kita melihat itu prosesnya proses OTT ya. Kalau OTT itu biasanya tuh matang banget. Jadi siapa berbuat apa, siapa memerintahkan. Kalau dia bersama-sama ya pasal 55-nya itu menyuruh apa, melakukan apa. Kalau dikenakan itu hari ini dia disebut pasal 5 itu dia memberi janji apa dan kemudian dan seterusnya agar seseorang itu berbuat atau tidak berbuat. Nah, di dalam penyelidikan tentu saja itu belum jelas. Tapi ketika OTT itu dilakukan, sebenarnya unsur-unsur yang disebutkan hari ini itu sudah jelas. Artinya itu sudah jelas sejak tahun 2020. Even itu mungkin 2019, hanya penyelidikannya diperkirakan di situ. Karena peristiwa itu terjadi mungkin sebelumnya, artinya penyelidikannya. Jadi kalau ditanya unsur-unsurnya belum memenuhi, itu kita semua tahu lah gimana ceritanya waktu itu kemudian OTT itu tidak berlangsung dengan mulus ketika mereka akan menggeledah
lagi-lagi nih akibat dari undang-undang KPK yang direvisi karena waktu itu Dewas tidak mengizinkan dan seterusnya. Jadi kalau disebutkan unsur-unsur unsur itu sudah ada di situ gitu, tidak ada yang baru juga di situ. Jadi apa berbuat apa dan seterusnya. Jadi sekali lagi kenapa ini kemudian menjadi seperti berlarut-larut dan membuat partai politik HK ini menjadi tersandra, inilah kalau saya sebutkan due process of law itu tidak dijalankan dengan baik. Karena memang ya sudah pasti kenapa kita dapat indeks persepsi korupsi 34 kan cara kita berdemokrasi cuma dapat angka 25. Carut marut demokrasi kita ini. Jadi sekali lagi ini semua bagian dari cara kita melaksanakan demokrasi. Oke, akan ada sebutan bahwa MA sudah memutuskan sehingga partai politik yang mengajukan sebuah nama gitu dalam hal ini HM ya, sehingga kemudian kenapa itu tidak jalan? Ya kan, kenapa itu tidak jalan, kemudian yang sudah jadi tersangka dari KPU dan sudah keluar dari penjara itu menahan dinilainya kan begitu, sehingga terjadilah suap menyuap itu gitu Mbak. Oke, saya juga mau ke politisi PDIP Guntur Romli, tadi baru saja bergabung. Pak Guntur, ini KPK sudah resmi mengumumkan penetapan tersangka untuk Hasto Kristianto. Sikap dari PDI Perjuangan seperti apa Pak? Iya, terima kasih Mbak. Nanti setelah ini akan ada sikap resmi dari DPP PDI Perjuangan, kemudian juga itu sikap juga dari partai. Saya hanya ingin memberikan respon bahwa kasus ini itu persoalan politisasi, lebih ke persoalan politik. Pertama, kalau kita melihat bahwa bocornya sprindik itu ke media terlebih dahulu, ya kan? Dan ini kan semacam ada penggiringan opini. Kemudian yang kedua, persoalan politik itu Mas Hasto sebenarnya sudah mendengar jauh-jauh hari soal kasus ini menjadi sandera politik, dan Mas Hasto juga ada yang menyampaikan, dan ini sudah direkam, kemudian juga ada disampaikan sebagai bukti di notaris, bahwa Mas Hasto itu tidak akan jadi tersangka kalau pemecatan Pak Jokowi itu dibatalkan. Jadi ini benar-benar persoalan adalah kasus politik, dan ini nanti keterangan resmi nanti akan disampaikan oleh partai bahwa ini benar-benar persoalan politik, dan ini terkait juga dengan misalnya saat ini PDI Perjuangan sedang, kalau dalam bahasanya Ibu Megawati Soekarno Putri, diaut-aut, diacak-acak. Tanggal 12 Desember Ibu Megawati sudah menyampaikan hal itu menjelang Kongres, ada upaya untuk mengambil alih partai dengan misalnya muncullah spanduk-spanduk yang menyerang kehormatan dari ketua umum, kemudian juga bahwa yang saat ini yang dihadapi bukanlah Hasto Kristianto sebagai pribadi, tapi beliau adalah Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi ini benar-benar upaya yang lebih kepada politisasi. Kemudian juga upaya kriminalisasi kasus yang sudah katakanlah lama, tahun 2020. Dan kalau kita membaca tadi konferensi pers dari KPK, itu kan sebenarnya sudah banyak sekali beredar informasi-informasi seperti itu. Tapi kan selama ini juga tidak ada yang namanya penetapan sebagai tersangka, karena kan tidak kuat, buktinya hanya berdasarkan keterangan, bukan berdasarkan bukti material. Itu juga kita melihat membaca tadi keterangan pers dari KPK, dan juga mungkin saja karena sikap politik dari PDI Perjuangan selama ini mungkin lebih kritis ya, bagaimana menyampaikan aspirasi dari publik, misalnya dari soal terakhir ini kan soal PPN 12% yang mau naik. Ya, kemudian kami memberikan respon bahwa harus dikaji ulang karena terkait dengan hajat masyarakat orang banyak. Jadi gitu Mbak, sebagai Pak Guntur, sebagai pendahuluan seperti yang bisa kami sampaikan. Oke Pak, tapi kalau sikap dari PDIP, bantuan hukum atau upaya hukum yang akan dilakukan apa dalam waktu dekat? Oh pasti Mbak, ada sikap resmi dari partai, kemudian bantuan hukum dari partai, karena ini menyangkut Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, itu pasti. Karena bagaimana saya katakan tadi, ini bukan Hasto Kristianto secara pribadi, tapi beliau adalah sebagai sekjen partai. Pasti akan partai akan memberikan sikap yang resmi, kemudian bantuan yang resmi, dan apalagi apa yang disampaikan oleh sekjen selama ini, sikap-sikap politiknya, pernyataan politiknya ini juga rencananya kapan Pak Guntur? Sore ini tuh jam berapa penyampaian sikap resminya? Nanti kami akan sampaikan, Mbak. Karena kan kami juga baru tahu ternyata KPK baru merilis. Padahal kan dari sejak tadi pagi bahwa sprindik itu bocor kemana-mana kan. Kami nggak tahu. Selama ini juga ketika ada media yang menanyakan kami bilang kami nggak tahu. Kami tahunya malah dari media, gitu, Mbak. Oke, saya mau ke Pak Rudianto. Pak Rudianto, kalau menurut Anda
untuk memastikan KPK bisa bekerja secara profesional, ini kan di tengah ya kalau dari PDIP menyebutkan ini politisasi, tapi kan ini juga adalah kasus yang sudah berlangsung dari 2020. Apa yang didorong dari Komisi 3 agar kasus ini bisa segera terbuka dengan jelas? Iya, pertama dari awal pimpinan KPK baru kita tekankan bahwa dalam penanganan kasus kasus tertentu maka penanganannya harus berkeadilan, harus meluruskan dan memurnikan penegakan hukum. Tadi Pak Saud mengatakan kalau proses OTT itu tidak susah untuk membuktikan. Ini kan menurut saya kekeliruan pimpinan KPK yang lama yang menjadikan kasus ini jadi tertunda atau lamban. Seharusnya kasus seperti ini harus ada kepastian hukumnya gitu kan. Karena kita tidak mau penegakan hukum yang dilakukan KPK itu memunculkan persepsi bahwa kasusnya politis, tendensius, menarget orang per orang. Itu yang kita tidak mau terjadi di institusi penegak hukum kita. Sehingga kasus-kasus yang dibongkar oleh lembaga penegak hukum kita betul-betul murni kasus hukum. Ya, kita mau kesampaikan bahwa tidak ada tendensius politik. Itu yang harus kita dorong ke pimpinan KPK. Ini sekali lagi saya mengatakan bahwa kita menghormati proses hukum KPK, tetapi ke depan jangan ada persepsi di masyarakat bahwa kasus yang ditangani KPK adalah kasus-kasus yang bermotif politik. Kapan ini muncul persepsi seperti itu, maka itu pasti langkah-langkah KPK tidak akan mendapatkan kepercayaan baik di masyarakat. Nah, Pak Rudianto, untuk memastikan tadi persepsi publik fokus kepada kasus hukumnya juga, terlepas ini ada ya tadi politisasi ataupun juga tidak kalau menurut PDIP, tapi apa yang sepatutnya dilakukan oleh KPK ke depannya agar ya publik juga fokus kepada penegakan hukumnya? Ya. Pertama, kasus-kasus yang menjadi perbincangan yang tidak selesai, bagi kita dorong KPK menuntaskan segera. Kalau memang tidak ada bukti-bukti, ya tidak usah dilanjut. Kalau memang ada, silakan dilanjut. Kita hormati itu. Apalagi ada mekanisme hukum yang berjalan di situ. Seseorang yang disangka kebetulan keberatan, ya bisa diajukan pra-peradilan misalkan. Tetapi yang kita dorong KPK adalah ke depan ini, kasus-kasus yang karena lembaga ini kan super body Pak. Kalau super body kasus-kasus besar yang dibongkar itu bagaimana menyelamatkan keuangan negara itu lebih penting bagi kita sebenarnya. Khusus kasus yang lamban, kasus-kasus yang menjadi utang dari pimpinan KPK kala lama ini bisa diselesaikan oleh pimpinan KPK yang baru saya kira. Kira-kira begitu. Oke, saya mau ke Pak Saud. Pak Saud, kalau menurut Anda kan tadi soal penahanan ini menjadi kewenangan dari penyidik. Tapi apa yang bisa dan juga soal pencekalan tadi ini menjadi kewenangan penyidik. Kalau menurut Anda perlu atau tidak Hasto Kristianto ditahan dan juga dicekal? Tapi Pak Saud, kita bahas usai jeda tetap di Breaking News Kompas TV. Kita lanjutkan diskusi bersama dengan politisi PDIP Guntur Romli, Wakil Ketua KPK 2015-2019 Saud Situmorang, dan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo. Sebelum ke Pak Saud, saya ke Pak Guntur dulu. Pak Guntur, nanti rencananya sore hari ini yang akan menyampaikan pernyataan resmi dari partai siapa saja? Ya, Mbak, nanti akan disampaikan, informasi ini akan disampaikan oleh kami, tinggal menunggu saja. Namun ingin kami tekankan bahwa kasus ini adalah kasus politik, bukan kasus hukum. Jadi Mbak ya, sebelum ini KPK mengumumkan ada tersangka kasus penggeledahan BI CSR, tapi kemudian diralat. Tidak ada tersangka, ini kan menunjukkan KPK itu tidak profesional ya. Ini salah satu background aja ya. Dan juga beredar informasi bahwa ada ketua umum yang dipaksa mundur dengan mengatasnamakan sprindik. Oke, Pak Guntur, tapi tadi juga ada beberapa kronologi yang disampaikan oleh KPK, termasuk alat buktinya. Tanggapan Anda? Ya. Alat bukti nanti Mbak, itu pengacara yang akan menyampaikan, orang hukum yang menyampaikan. Tapi ingin disampaikan bahwa itu bukti semuanya lemah. Itu berdasarkan keterangan, rumor-rumor, bukan bukti material. Makanya kita sebut ini adalah kasus kriminalisasi. Karena alat bukti yang disampaikan itu tidak kuat. Tapi untuk selanjutnya nantilah bagian pengacara. Oke, itu nanti kita tunggu pernyataan dari DPP. Saya mau ke Pak Saud. Pak Saud, tadi soal kewenangan melakukan penahanan dan juga pencekalan, seberapa urgensinya untuk melakukan itu saat ini? Ya, nanti penyidik yang akan lebih paham ya.
apakah kooperatif kan ada pertimbangan-pertimbangan mereka ditahan atau tidak. Itu mereka memutuskan. Tapi stylenya mereka kan biasanya yang sebelumnya itu diumumkan langsung ditahan kan begitu ya. Ini apa namanya bisa jadi taktik strategi gitu. Jadi Cindy itu saya pikir kita nggak masuk di situ ya, itu lebih kepada strategi mereka dan akan ada perdebatan. Cuman kalau kita mau sedikit agak kembali bahwa sebenarnya kasus ini menjadi berlarut-larut seperti ini, terus kemudian kalau kita bicara skala 1 sampai 10, kesalahan itu ada di partai politik atau HK dan HM, saya mengatakan ini kesalahan terbesar itu ada di posisi yang sudah keluar dari tahanan kemarin itu, yang menerima uang. Artinya penerima itu selalu memang harus dihukum lebih berat. Kenapa dia harus dihukum lebih berat daripada pemberi? Karena pemberi pada posisi yang lemah. Tapi itu silakan nanti pokok perkaranya kita tidak masuk di sini. Tapi kita mau lihat adalah supaya kita jernih melihat bahwa kalau kita lihat politik kita seperti ini, kemudian otoritas elektoralnya seperti kayak begitu, ya beginilah akhirnya jadinya. Jadi semuanya kemana-mana larinya. Gitu. Sehingga lagi-lagi saya menyarankan kepada teman-teman di PDIP untuk melihat ini lebih harus lebih wise gitu ya, sehingga kemudian kita mencari solusinya. Bagaimanapun dia pasti akan lebih ringan ya, katakan setahun 2 tahun dia bisa selesai, sehingga kemudian tidak terlalu kemudian kita banyak pengorbanan yang berat. Walaupun itu kita tidak bisa mengatakan bahwa due process of law-nya ini secara di ruang hampa ya, seperti disampaikan tadi ada banyak, kalau kita mau sebut 1 sampai 10 bahwa ini adalah politisasi, bisa kita sebut tuh. Bisa kita sebut, sangat bisa gitu. Tapi lagi-lagi kembali lagi kan peristiwa pidananya sudah terjadi. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman supaya tidak terlalu banyak energi yang sangat terbuang. Of course dia harus dibela, itu pasti, karena itu memang dijamin karena ada pra-peradilan dan seterusnya. Gitu Mbak Cindy. Oke, saya ke Pak Rudianto. Pak Rudianto, tadi kalau menurut ya dari PDIP ini adalah bukti yang lemah, yang masih perlu bekerja secara profesional. Catatan dari Komisi 3 apa? Ya, tentu kami tidak mau masuk pada teknis penyidikan. Itu sudah masuk pokok perkara ya. Dan pasti penetapan seseorang jadi tersangka masih ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh untuk misalkan seorang tersangka bisa pra-peradilan karena merasa 2 alat bukti tidak terpenuhi misalkan. Tetapi saya tidak mau masuk ke arah sana. Saya hanya mau menekankan sebagai mitra KPK, fungsi pengawasan DPR, Komisi 3, supaya dalam penanganan kasus apapun itu harus meluruskan dan memurnikan. Tendensi-tendensi jangan ada yang masuk, murni kasus hukum gitu loh. Jangan mencari-cari kesalahan, tapi yang utama menemukan kesalahan, yes, tapi mencari-cari kesalahan tidak boleh. Kan seperti itu. Kita mau seperti itu KPK supaya kepercayaan publik terhadap KPK yang turun ini bisa bangkit kembali. Kira-kira begitu Mbak Siti. Pak Rudianto, tapi dengan pimpinan yang baru, apa yang didorong oleh Komisi 3 sebagai mitra dari KPK ya agar ya ujungnya adalah Harun Masiku juga bisa ketemu yang saat ini masih buron? Ya, itulah yang saya katakan tadi. Ini kekeliruan pimpinan KPK lama, kegagalan pimpinan KPK lama yang gagal menghadirkan seseorang DPO ini, tersangka Harun Masiku ini, sehingga liar ini barang, berlarut-larut ini barang. Seandainya dari awal seperti apa dikatakan Pak Saud tadi, bahwa ketika ada OTT gampang sekali pembuktiannya, siapa memberi uang, siapa yang perintahkan dan sebagainya, kan gampang saja dilacak. Tapi karena tersangkanya menghilang, akhirnya saya katakan tadi kegagalan pimpinan KPK menghadirkan tersangka akhirnya memunculkan persepsi beragam. Nah, ketika memunculkan persepsi beragam ya seperti inilah akhirnya KPK dalam menegakkan hukum juga dinilai tendensi kemana-mana. Itu yang kita tidak mau KPK terjadi ke depan lagi di kasus-kasus lain, misalkan seperti itu. Oke, Pak Saud, tadi kan juga KPK bilang kalau ini adalah pengembangan juga, termasuk dari pengembangan dari kasusnya Harun Masiku. Nah, kalau menurut Anda, siapa lagi saksi yang harus segera diperiksa oleh KPK agar ya, pada akhirnya Harun Masiku bisa segera ditangkap? Ya, konstruksi kasusnya saya tidak paham ya, nggak detail gitu siapa-siapa lagi. Tapi kemudian kalau kita bicara sistem kan cara memutuskan itu tidak sendiri. Sudah pastilah tidak Pak HM sendiri, HK sendiri. Ya, ada sistem. Kemudian juga di penerima juga kan apa dia sendiri dan seterusnya. Jadi banyak mungkin yang kita harus dalami lebih detail supaya keadilannya muncul, kepastiannya muncul. Jadi kita sama-sama harus melihat ini secara detail untuk kemudian kita lihat
bahwa kemudian kalaupun yang saya sebutkan tadi di bagian depan ada peristiwa pidana terjadi, kemudian itu terjadi 4 tahun yang lalu, kemudian ada 2 periodisasi, kemudian 2 periodisasi itu begitu hanya kurang dari seminggu, kemudian dilakukan penindakan. Ini kan indikasi-indikasi yang kita sebut ini kasus ini tidak berada di ruang hampa, bahwa kemudian muncul framing yang kemudian politisasi. Dan itu kan sudah menegaskan bahwa cara kita berdemokrasi kita dapat 25, cara kita menjalankan hukum kita dapat 24. Jadi ini harus diterima sebagai sebuah kenyataan yang kemudian yang paling penting adalah keadilannya. Jadi kemudian menghargai proses itu. Dan kemudian pada bagian lain kalau kita mau melihat bagaimana ini ke depan dalam pengertian, karena of course di masa lalu juga banyak ya pimpinan partai, pimpinan DPR dan seterusnya. Tetapi pada akhirnya juga partai harus tetap berjalan. Negara ini juga harus tetap melaksanakan yang kita sebut di pembangunan. Jadi artinya harus kita berada dalam posisi yang wisdom untuk melihat ini, sehingga kemudian semua pihak bisa merasa pada posisi menghargai due process of law. Dalam hal ada terjadi kelemahan-kelemahan di masa lalu, ya itulah akibat dari kita mengganti undang-undang KPK itu, sehingga kemudian mereka tidak independen, kemudian mereka diremote, diatur-atur dari luar. Apakah kemudian diremote itu sampai hari ini terjadi? Potensi itu bisa terjadi juga, dan jangan disalahkan juga kalau teman-teman di PDIP punya pikiran seperti itu gitu. Ini tanggung jawab kita bersama, Mbak Cindy. Oke, saya mau ke Pak Guntur lagi. Pak Guntur, kan selain juga soal kasus dugaan kasus suap, juga ada kasus perintangan penyidikan. Tanggapan Anda soal ini apa? Ya, saja, tadi Pak. menarik ya. Saya ingin menyambung tadi yang disampaikan Pak Saud tadi ya, soal kita wise, bijak. Selama ini juga Sekjen PDI Perjuangan kan mengikuti proses yang ada di KPK. Dipanggil, nggak pernah mangkir, selalu datang ya kan. Dan juga seperti disampaikan tadi soal HM, soal kasus Harun Masiku kan sebenarnya sudah selesai kan. Ada yang menerima suap yang sudah ditahan di penjara, bahkan sekarang sudah dibebaskan. Persoalannya adalah si HM ini kan sampai sekarang itu diburu dan itu tidak ditemukan. Nah, kesalahan itu adalah ke KPK. Kenapa yang HM yang diburu kok HK, kok Mas Hasto yang jadikan tersangka? Ini juga pertanyaan publik. Dan ini sudah mau yang ke-5 tahun ya kan, kasus ini diolak-alik, dijadikan sandera sebagai politik. Dan kami punya bukti bahwa background persoalan politik itu sangat nyata. Dan segala tuduhan, Mbak, yang disampaikan tadi dalam konferensi pers di KPK, mau yang namanya ikut serta dalam penyuapan, kemudian mau perintangan penyidikan, itu semuanya bukti-buktinya lemah. Itu hanya berdasarkan keterangan-keterangan saksi, kemudian juga tidak ada bukti material dan sebagainya. Tapi nanti karena ini masuk dalam pokok perkara, nantilah pengacara yang akan menyampaikan. Ini nanti akan disampaikan sebagai sikap resmi dari DPP juga ya, Pak Guntur ya, berarti sore hari ini. Kriminalisasi, ya. Oke, baik. Kriminalisasi dan politisasi. Oke, baik. Terima kasih banyak Guntur Romli, politisi PDIP, Wakil Ketua KPK tahun 2015-2019, Saud Sitomorang, dan anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo sudah berbagi di Breaking News Kompas TV. Terima kasih semuanya. Kami akhiri Breaking News Kompas TV dan kami akan terus memantau perkembangan informasi berkaitan dengan pernyataan dari PDI Perjuangan usai Sekjen Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka. Saya Cindy Permadi pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.